everyone, how are you doing? I'm good and I hope you are doing very well today. Welcome to an English lesson with me, Dorian Lumban Gaul, and today we are gonna learn about simple past tense. The agendas in this lesson: first, to learn about function of simple past tense. The second, form of verbal and nominal. Third, examples. The fourth is exercise. Jadi agenda kita untuk pembelajaran simple past yang pertama adalah memahami fungsi dari simple past tense, kemudian rumus, bentuk verbal dan nominal, kemudian yang ketiga contoh, dan yang keempat adalah latihan. Class objectives, tujuan pembelajaran. The first, identify the use of simple past tense, memahami tentang penggunaan simple past tense. And the second one, identify the form of simple past tense, positive, negative, and interrogative. Tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi rumus dari simple past tense bentuk positif, negatif, dan interrogative. Simple past tense function, it is used to tell about an event happened in the past. Jadi tenses simple past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan pekerjaan yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak ada hubungannya sekarang. Oke, sekarang kita bahas rumus. Untuk yang verbal form, positive, subject plus verb to plus object or complement. Negative, subject plus did, not plus verb 1 plus object or complement. And interrogative, did plus subject plus verb 1 plus object or complement plus question mark. Nominal form, rumus untuk kalimat nominal, kata kuncinya terletak pada to be. To be yang digunakan adalah was or were. Kamu harus ingat ya, yang menggunakan to be was itu adalah saya atau I, she, he, or it, orang ketiga tunggal. Sementara untuk yang were itu dipakai untuk you, they, we, atau orang ketiga jamak. Maka untuk yang negatif cukup tambahkan not setelah subject. Oke. Example for verbal, untuk contoh kalimat verbal. The student did their project yesterday. Murid-murid sudah mengerjakan proyeknya kemarin. Maria didn't sing on the stage last morning. Maria tidak bernyanyi di panggung itu kemarin pagi. Untuk interrogatif kalimat tanya, did the student do their project last night? Apakah murid-murid sudah mengerjakan proyek kemarin malam? Nah, kamu perlu perhatikan penggunaan kata kerja yang bergaris bawah. Example for nominal, contoh yang nominal. I was a student here 10 years ago. Aku adalah seorang murid 10 tahun yang lalu. Negative, they weren't at school yesterday. Mereka tidak berada di sekolah kemarin. Were you angry to me yesterday? Marahkah kamu padaku kemarin? Nah, ini adalah contoh untuk yang nominal. Maka kata kuncinya tadi terletak pada to be ya, penggunaan was dan were. Look at the note. Catatan tambahan untuk penambahan ed setelah kata kerja. Yang pertama adalah ketika kata kerja berakhiran konsonan, maka cukup menambahkan ed saja. Contoh visit menjadi visited. Yang kedua, untuk penambahan ed apabila berakhiran huruf e, maka tidak lagi perlu menambahkan ed, cukup menambahkan d saja. Contoh decide menjadi decided. Kemudian ketentuan yang ketiga, ketika kata kerja berakhiran y, maka huruf y-nya itu diganti menjadi i. Contoh cry menjadi cried, try menjadi tried. Time signal, keterangan waktu yang biasa dipakai untuk simple past tense adalah yesterday, kemarin, last night, tadi malam, last month, bulan lalu, 2 years ago, 2 tahun lalu, this morning, atau pagi ini. Next, let's discuss and analyze. Oke, untuk question 1, biasanya kalian akan muncul pertanyaan seperti ini. Change the verbs into past. Ubahlah kalimat ini menjadi bentuk past. Kita harus bisa mencari kata kerja kedua ya. Go menjadi went, do menjadi did, be menjadi was or were. Be itu adalah to be. Oke, question 2. Siska Bla go to Jakarta yesterday. Kata go berarti harus diubah menjadi bentuk kedua. Good. Siska went to Jakarta yesterday. Oke, dari penjelasan sebelumnya, is everything clear so far? Oke, then try and learn. Silakan dikerjakan activity ya. Activity berikut ini nomor 1 sampai 5 untuk latihan ya. Oke, that's all about the explanation simple past, and I hope you understood about the lesson. Thank you for joining.